Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Reka dan aku mau ngomong di depan kamera ini selama 50 hari ya, insya Allah. Nah, ngapain aja? Nah, bacain kisah-kisah di dalam buku ini. Ini ada 50 chapter ya, 50 kisah. Satu hari satu kisah. Oke, aku mulai dari kisah 1. Judulnya adalah Amalan Ahli Syurga. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari buku ini adalah sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 111, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jadi semoga dengan membaca kisah-kisah ini yang ada di dalam Al-Quran serta melihat ibrohnya apa kayak gitu bisa memberikan motivasi untuk kita menjalani hari-hari dengan lebih semangat dan tentunya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu judulnya Amalan Ahli Syurga. Quotes-nya, hati yang bersih dari rasa iri dan dengki merupakan ciri khas ahli syurga. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW berkata, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni syurga. Benar saja, tidak lama kemudian muncul seseorang dari kalangan Ansor yang janggutnya meneteskan titik-titik air wudhu. Dia menenteng selopnya di tangan kiri. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW kembali bersabda seperti itu lagi, dan tidak lama kemudian orang itu pula yang muncul dengan keadaan yang sama. Demikian pula pada hari ketiga dan lagi-lagi orang itu yang muncul. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad SAW mengatakan itu, Abdullah bin Amr bin As menjadi sangat penasaran. Dia ingin tahu amalan apa sih yang orang tersebut lakukan, sehingga Rasulullah mengatakannya sampai 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Setelah Rasul beranjak dari majelis, Abdullah mengikuti penduduk Madinah tersebut. Setiba di rumahnya, Abdullah bin Amr berkata kepadanya, aku sedang ada masalah dengan ayahku, sehingga berjanji tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau berkenan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Orang itu termenung sejenak dan berkata, boleh. Maka menginaplah Abdullah di rumah seorang Ansor itu selama 3 hari. Namun selama itu pula Abdullah tidak melihat orang itu mendirikan sholat malam walaupun sedikit. Hanya setiap kali bangun dari tidurnya, dia membalikkan badan sambil menyebut asma Allah dan takbir, lalu bangun lagi untuk mendirikan sholat subuh. Selama 3 hari pula, Abdullah tidak pernah mendengar perkataan dari pemuda itu kecuali yang baik-baik saja. Jadi kayak gak ada amalan khusus yang dilakukan sama si orang ini ya, sama orang Ansor ini. Pada hari ketiga, saking penasarannya, Abdullah berkata pada orang itu, wahai hamba Allah, aku sebetulnya tidak ada masalah dengan ayahku. Akan tetapi masalahnya, aku mendengar Rasulullah mengatakan selama 3 hari bahwa sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni syurga. Dan yang muncul adalah engkau. Itu yang membuatku menginap di rumahmu serta ingin melihat amalanmu. Ternyata aku tidak melihat dirimu mengerjakan amalan orang besar. Orang itu terdiam. Kemudian Abdullah hendak pergi. Orang itu memanggilnya seraya berkata, aku juga tidak melihat sesuatu yang berarti pada diriku, hanya di dalam hatiku tidak ada rasa dengki dan iri terhadap seorang pun dari kaum muslimin ketika Allah memberinya suatu kebaikan. Mendengar itu, Abdullah pun berkata, itulah sebabnya engkau mendapatkan kedudukan seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, ibroh yang ceritanya selesai. Nah, ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik
dari kisah ini adalah bahwa hati yang bersih atau qalbun salim dari rasa iri dan dengki menjadi modal utama penghuni syurga. Sebagaimana Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat seseorang melihat kalian dari rupa suwarikum wa amwalikum dan harta kalian, walakin namun yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat dari hati kalian dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ukuran dari kebaikan seseorang tidak dilihat dari bentuk, rupa, harta maupun kedudukannya, melainkan dilihat dari kebaikan hati orang tersebut. Seseorang akan selamat di hari kiamat kelak jika menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kebersihan dan keselamatan hati merupakan salah satu karakter terpenting dari ibadur rahman atau dari hambanya Allah gitu ya. Contoh nyata dari keselamatan hati ini bisa dilihat dalam diri para sahabat, di mana hati mereka bersih tanpa ada buruk sangka dengan sesamanya. Allah memuji para sahabat itu dengan berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu muhajirin, dan mereka orang-orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor, mereka berkata, Ya Rob kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik,
khianat, dendam, dengki, kikir, sombong, cinta dunia, dan kekuasaan. Jika hati telah bersih dari semua itu, berarti ia selamat dari segala penyakit yang dapat menjauhkan hamba dari Allah. Selamat dari segala perkara syubhat yang bertentangan dengan penjelasannya. Selamat dari syahwat yang menyalahi perintahnya. Selamat dari keinginan yang berlawanan dengan kehendaknya, dan selamat dari segala sesuatu yang dapat memutuskan hubungan dengannya. Hati yang bersih seperti itulah yang akan berhak mendapat syurganya. Dan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan istiqomah dalam menjalankannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, termasuk ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat dibacakan untuk hari ini, yaitu tentang amalan ahli syurga, yaitu tidak ada rasa iri dan dengki terhadap kebaikan yang telah diterima atau takdir baik orang lain, kayak gitu ya. Semoga kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan, ya. Pasti berat untuk menghilangi penyakit-penyakit itu karena itu naluriah, fitrah dan segala macam, tapi kita harus terus berusaha untuk mencapai ridhanya Allah, untuk mendapatkan nikmat-nikmatnya Allah, kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.